Pelatihan dan sertifikasi ahli K3 umum adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional di bidang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Program ini mencakup materi dasar dan lanjutan, dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis sesuai standar profesi K3. Kelas ini mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan keselamatan lingkungan kerja, menjadi pilihan unggulan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Terbuka bagi berbagai kalangan seperti profesional K3, mahasiswa, dan karyawan. Materi pelatihan akan membantu peserta mendalami unit-unit kompetensi yang akan menjadi materi sertifikasi sesuai SKKNI nomor 38 tahun 2019. Berikut adalah skema sertifikasi ahli K3 umum. 1. Merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Unit kompetensi ini menekankan kemampuan dalam merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Ini melibatkan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan perancangan pengendalian sesuai hierarki. Tujuannya adalah memberikan peserta keterampilan praktis untuk merancang strategi pengendalian risiko K3 dengan efektif. 2. Merancang sistem tanggap darurat. Unit kompetensi ini fokus pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam merancang sistem tanggap darurat. Peserta diharapkan dapat mengidentifikasi potensi situasi darurat, menetapkan sumber daya dan tim tanggap darurat, serta berkomunikasi efektif dengan pihak terkait. Rancangan sistem tanggap darurat yang disempurnakan kemudian dilaporkan kepada atasan dan pihak terkait sesuai prosedur. Tujuannya adalah mempersiapkan peserta dalam merancang sistem tanggap darurat yang efektif untuk kebutuhan perusahaan. 3. Melakukan komunikasi K3. Unit kompetensi ini fokus pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan komunikasi K3. Melibatkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan komunikasi. Tujuannya adalah membekali individu dengan keterampilan komunikasi K3 yang optimal. 4. Mengawasi pelaksanaan izin kerja. Unit kompetensi ini membahas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengawasi pelaksanaan izin kerja. Prosesnya melibatkan persiapan izin kerja, pengawasan penerapan izin kerja, dan pelaporan hasil pengawasan. Tujuannya adalah membekali individu dengan keterampilan praktis dalam mengawasi izin kerja sesuai standar K3. 5. Melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Unit kompetensi ini fokus pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Peserta harus mampu mengelompokkan faktor bahaya, menyiapkan formulir dan sarana pengukuran, menggunakan APD sesuai kebutuhan, dan melaksanakan pengukuran dengan memenuhi standar. Hasil pengukuran dibandingkan dengan peraturan atau standar yang berlaku, dan laporan disusun sesuai format, disampaikan kepada atasan serta didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku. Tujuannya adalah mempersiapkan individu dengan keterampilan praktis dalam pengukuran faktor bahaya di tempat kerja sesuai standar K3. 6. Mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau P3K di tempat kerja. Unit kompetensi ini menekankan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K di tempat kerja. Prosesnya mencakup persiapan, pelaksanaan, dan pembuatan laporan pengelolaan P3K. Peserta diharapkan dapat mengidentifikasi fasilitas P3K, menyiapkan APD, peralatan tambahan, dan menghitung jumlah petugas P3K. Pelaksanaan pengelolaan P3K mencakup penempatan peralatan yang sesuai, memastikan penanggung jawab untuk setiap peralatan, dan mencatat penggunaan peralatan. Laporan hasil kegiatan pengelolaan P3K disusun sesuai format, disampaikan kepada pihak terkait, dan didokumentasikan sesuai prosedur. Tujuannya adalah mempersiapkan individu dengan keterampilan praktis dalam mengelola P3K di tempat kerja. 7. Mengelola tindakan tanggap darurat. Unit kompetensi ini fokus pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengelola tindakan tanggap darurat di tempat kerja. Prosesnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
dalam perencanaan program, petugas, dan peralatan tanggap darurat diperiksa sesuai persyaratan K3, serta sistem dan sarana komunikasi dipastikan berfungsi. Pelaksanaan melibatkan penerapan program dan prosedur, penggunaan tim tanggap darurat, peralatan, dan sarana komunikasi sesuai kebutuhan. Evaluasi dilakukan sesuai prosedur dengan menyusun laporan hasil evaluasi, melaporkannya kepada pihak terkait, serta mendokumentasikan hasil evaluasi sesuai prosedur. Tujuannya adalah mempersiapkan individu dengan keterampilan praktis dalam mengelola tindakan tanggap darurat di tempat kerja. 8. Mengelola alat pelindung diri atau APD di tempat kerja. Unit kompetensi ini menyoroti pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengelola tindakan tanggap darurat di tempat kerja. Prosesnya melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peserta memeriksa program, petugas, dan peralatan tanggap darurat selama perencanaan, serta melaksanakan program dan prosedur menggunakan tim tanggap darurat, peralatan, dan sarana komunikasi sesuai kebutuhan. Evaluasi dilakukan sesuai prosedur dengan menyusun laporan hasil evaluasi, melaporkannya kepada pihak terkait, dan mendokumentasikan hasil evaluasi sesuai prosedur. Tujuannya adalah mempersiapkan individu dengan keterampilan praktis dalam mengelola tindakan tanggap darurat di tempat kerja. 9. Menerapkan program pelayanan kesehatan kerja. Unit kompetensi ini menekankan penerapan program pelayanan kesehatan kerja melalui persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Fasilitas, sumber daya manusia, dan program pelayanan kesehatan kerja diidentifikasi sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pelaksanaan melibatkan pemeriksaan fasilitas, sumber daya manusia, dan penetapan parameter pemeriksaan sesuai resiko penyakit akibat kerja. Hasil program dilaporkan sesuai format, disampaikan kepada pihak terkait, dan didokumentasikan sesuai prosedur. Ini bertujuan mempersiapkan individu dengan keterampilan praktis dalam pelayanan kesehatan kerja. 10. Mengelola sistem dokumentasi K3. Unit kompetensi ini fokus pada kemampuan mengelola sistem dokumentasi K3 di tempat kerja. Ini melibatkan persiapan sumber dokumen, pemenuhan prosedur pengendalian dokumen, evaluasi ketersediaan, dan aksesibilitas dokumen, serta pelaporan hasil evaluasi. Tujuannya adalah mempersiapkan individu dengan keterampilan praktis dalam pengelolaan dokumen K3 untuk memastikan kepatuhan dan akses yang optimal. 11. Menerapkan manajemen risiko K3. Unit kompetensi ini berfokus pada penerapan manajemen risiko K3 di tempat kerja. Prosesnya mencakup identifikasi faktor bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan pelaporan hasil. Peserta diajarkan untuk mempersiapkan manajemen risiko, mengevaluasi tingkat risiko, mengendalikan risiko sesuai prioritas, dan melaporkan hasilnya kepada pihak terkait. Tujuan unit kompetensi ini adalah untuk membekali individu dengan keterampilan praktis dalam mengelola risiko K3. 12. Mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3. Unit kompetensi ini berkaitan dengan evaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Prosesnya melibatkan identifikasi persyaratan dan prosedur K3 yang sesuai dengan aktivitas kerja, memastikan karyawan mematuhi persyaratan dan prosedur K3 selama pelaksanaan pekerjaan, serta melaporkan hasilnya. Tujuannya adalah untuk menjamin kepatuhan dan keselamatan di tempat kerja. 13. Melakukan investigasi kecelakaan kerja. Unit kompetensi ini berfokus pada kegiatan investigasi kecelakaan kerja. Prosesnya melibatkan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil investigasi. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengidentifikasi penyebab kecelakaan, serta memberikan rekomendasi atau tindakan perbaikan. MySertifikasi menghadirkan peluang emas untuk mengukir karir yang sukses dengan membuka program sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 BNSP.
dengan pelatihan selama 4 hari yang intensif. Dengan ujian sertifikasi pada hari kelima, kamu akan diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang keselamatan yang dapat memberikan daya saing tinggi di pasar kerja saat ini. Seluruh program dilaksanakan secara online, memungkinkan kamu untuk mengikuti kursus ini tanpa batasan geografis. Jangan sia-siakan kesempatan ini, segera daftarkan diri kamu sekarang di website mysertifikasi.com.